Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang pengenalan brainware. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, jadi banyak orang yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih banyak yang belum memahami tentang apa itu brainware. Nah, ini dia pengertiannya dari brainware. Secara umum, brainware memiliki arti sebagai orang yang sedang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Nah, jadi siapapun yang menggunakan komputer itu dinamakan brainware, mau itu orang tua, anak-anak, dan lain-lain yang menggunakan komputer. Misalnya kita sedang mengerjakan sesuatu atau sedang membuat tugas atau belajar online. Nah, kita yang sedang menggunakannya itu menggunakan komputer atau laptop itu dinamakan brainware. Nah, jadi pada intinya brainware merupakan seorang manusia yang mampu menjalankan hardware maupun software pada komputer dalam sebuah sistem komputer. Brainware memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware maupun software. Nah, jadi ketika kita memiliki hardware dan software, brainware inilah yang menjalankannya. Jadi ini ibaratkannya saling terhubung. Kalau ada hardware dan software tapi tidak ada brainware, maka itu tidak akan berfungsi dengan atau berjalan dengan baik. Terus juga kalau ada brainware tapi brainware ditambah hardware tapi tidak ada software, juga tidak akan jalan dia. Sama juga kalau hanya ada brainware sama hardware tapi software tidak ada, maka komputer itu tidak akan jalan. Jadi semua itu saling melengkapi antara hardware, software, dan brainware. Harus lengkap semuanya baru komputer itu bisa digunakan dengan baik. Nah, kalau tadi contoh brainware itu manusianya, kalau yang hardware tadi contohnya itu seperti komputernya, laptop. Nah, itu yang hardwarenya. Kalau softwarenya itu kayak misalnya Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, atau aplikasi-aplikasi ada di komputer. Nah, itu softwarenya. Jadi semuanya saling terhubung satu sama lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah peran brainware ini sangat penting karena meskipun di sekolah atau kantor memiliki dukungan software dan hardware yang sangat bagus, tapi jika tidak diimbangi dengan sumber daya brainware yang memadai, maka akan percuma juga. Jadi misalnya kita punya komputer canggih, terus softwarenya juga canggih, tapi kalau kita brainware-nya tidak bisa menggunakan atau tidak pandai menggunakannya atau tidak bisa menjalankan komputer, maka itu akan percuma aja. Nah, makanya kita sebagai dari kecil nih kita dibiasakan untuk menjadi brainware yang bisa memahami atau menggunakan komputer. Jadi kita dasar-dasarnya kita sudah bisa menggunakan komputer. Jadi nanti ketika sudah besar, nah kita bisa menjadi brainware tersebut. Jadi ibaratnya brainware yang memadai lah. Jadi ketika kita menggunakan komputer, menggunakan softwarenya, kita bisa menggunakannya dengan lancar. Maka dari itu kita harus memahami tentang komputer agar kita bisa menjadi brainware yang memadai jika kita menggunakan komputer tersebut. Oke, sekian dulu materi kita tentang pengenalan brainware. Semoga dengan materi ini kita bisa memahami apa itu brainware dan pengertiannya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.